Di daratan tiba-tiba muncul angka misterius dan orang-orang yakin kalau angkanya jadi 0, dunia bakal kiamat. Angkanya tuh muncul di sebuah sekolah di Jepang, tersusun dari meja-meja kelas. Awalnya guru ini ngira ada murid yang iseng, jadi dia amatin kan di sekolah. Pas jam 12 malam tiba-tiba dia pingsan dan paginya angka di luar udah berubah. Setiap hari angkanya terus berkurang sampai jadi berita heboh di TV. Bahkan para reporter yang pengen tahu kenapa angka itu bisa muncul juga selalu aja pingsan di tengah malam. Dan besoknya angkanya selalu makin kecil. Dicoba rekam pakai kamera percuma, kameranya mati pas jam 12 malam dan paginya angka udah berubah. Pas di angka 2 orang-orang panik kabur ke luar negeri, pemerintah nyiapin pasukan tentara. Sampai pas angkanya udah 0, si pak guru tadi datang ke sekolah kan. Dia heran kok nggak terjadi apa-apa, nggak ada kiamat. Jadi dia lari ke tengah dan pas jam 12 malam mejanya berterbangan guys, dan ada satu yang nimpuk dia sampai pingsan. Paginya dia kebangun lah, angkanya jadi -1 guys. Kayaknya sih nggak jadi kiamat ya, itu cuma prank dari yang di atas sengaja nyusun-nyusun angka biar manusia pada panik ngira dunia bakal kiamat. Aduh, cerita apaan ya ini? Di masa depan orang jomblo bisa beli kaleng ajaib yang kalau dituang di dalam air bakal jadi pacar instan. Awalnya cowok ini heran, tetangganya kok punya cewek banyak banget. Sampai pas dia lihat sampah tetangganya ada banyak bekas kaleng pink gini. Kebetulan keselip guys, ada satu kaleng yang belum dibuka, masih utuh. Ya udah dia bawa pulang dan dicoba di rumah. Bener guys, muncul cewek dong nih. Setelahnya mereka ngabisin waktu bersama, jadi kayak pasangan kekasih. Sampai suatu hari cowok ini nemuin di badan cewek itu ada tanggal expirednya guys, dia bakal menghilang. Si cewek juga nggak sengaja nemuin CD petunjuk dan jadi tahu kalau dia ini cuma pacar kaleng. Dia jadi sedih dan pergi. Bersamaan dengan itu pacar aslinya cowok ini pulang, ternyata dia udah punya pacar. Dan tanpa cowok ini tahu, sebenarnya dia juga cuma pacar kaleng. Ya, tapi dia kejar cinta sejatinya guys, cewek itu. Mereka berdua akhirnya ketemu lagi, sebelum akhirnya ya sama-sama menghilang karena udah expired. Cowok ini dikutuk gara-gara nggak ngasih tempat duduknya ke nenek ini guys pas di kereta. Dia jadi ngulangin hari itu lagi, dan kalau nggak ngasih tempat duduknya ya dia bakal ngulangin hari itu terus. Ya udah, kali ini dia kasihin deh tempat duduknya. Tapi di jalan dia ketemu lagi sama emak-emak yang jatuhin sepeda. Karena pura-pura nggak lihat dan nggak nolongin, cowok ini dikutuk lagi. Nah akhirnya si cowok jadi selalu berbuat baik guys biar nggak dikutuk. Dia bantuin pasangannya berantem, gendong kakek-kakek, ngambilin balon bocil. Dan malam itu dia udah janjian ketemu kan sama pacarnya. Ada lagi dong nih bocil yang kejebak di tengah kebakaran. Dan cowok ini tetap berbuat baik lagi guys, dia mau nyelamatin bocil itu. Sampai akhirnya dia udah datang. Ya walau berantakan sih. Pacarnya malah bilang dia mau putus karena mau nikah sama cowok lain. Ya padahal dia udah berbuat baik seharian, tapi malah disakitin gini. Inilah guys, awal-awal orang baik berubah jadi jahat. Tapi ternyata semua ini cuma mimpi. Ada mesin cuci ajaib yang bisa ngabulin permintaan apapun guys. Minta duit bisa, minta pacar juga bisa. Jadi pas laundry baju, cowok ini aus. Dia bilang pengen minum. Tiba-tiba keluar minuman kaleng dari mesin cuci ini. Dan muncul kakek sakti yang bilang kalau mesin ini bisa ngeluarin apapun, tapi bakal hilang dalam sehari. Cowok ini sebenarnya nggak percaya, tapi dia coba aja minta duit. Beneran keluar guys. Seneng kan? Dan karena udah lama jomblo, cowok ini akhirnya minta pacar. Bisa dong guys, dia akhirnya punya ayang nih. Tapi yang keluar dari mesin itu cuma bakal bertahan 1 hari kan, abis itu hilang. Cowok ini tapi malah seneng. Ya udah, dia jadi bisa ganti pacar baru tiap hari. Tapi cowok ini nggak sadar kalau sebenarnya ada satu cewek yang suka sama dia. Diam-diam merhatiin, bahkan diikutin kan sampai ke tempat laundry. Di situ cewek ini bilang coba aja cowok itu jadi pacarnya, dia bakal seneng banget. Lah permintaannya dikabulin juga sama mesin cuci ini. Si cowok keluar dari situ. Ya tapi panik dong, karena yang keluar dari mesin ini cuma bakal bertahan sehari kan. Gimana tuh ya? Tapi kalau ada mesin cuci ajaib ini, kalian pengen ngeluarin apa guys? Coba komen. Di masa depan orang cantik harus bayar pajak mahal guys. Yang tampangnya jelek sih nggak usah bayar. Biasanya cewek cantik kan enak ya, kalau bikin salah nggak dimarahin, lagi jalan ditawarin jadi model. Sampai tiba-tiba pemerintah ngasih aturan cewek cantik harus bayar pajak lebih mahal. Soalnya kan hidupnya lebih enak. Karena kecantikannya, cewek ini harus bayar pajak 20% nih. Tiba-tiba di kantornya ada cewek yang pajaknya 25%. Berarti lebih cantik kan? Dia nggak mau kalah saing, langsung workout, perawatan. Sampai pajak kecantikannya jadi 30%. Dia udah bangga nih karena lebih cantik. Ternyata cewek cantik saingannya aja malah operasi plastik jadi jelek biar nggak bayar pajak karena duitnya udah habis. Nah cewek ini juga baru sadar gara-gara pajaknya mahal, tabungannya juga udah habis. Akhirnya dia dandan pura-pura jelek guys, dan berhasil. Mesin pendeteksinya aja sampai error gara-gara tampangnya terlalu jelek. Dia udah seneng kan gak bayar pajak ya, tapi lama-lama ketahuan juga guys kalau dia sebenarnya cantik. Karena curang dia jadi masuk penjara. Aduh, mending jadi orang jelek apa cakep guys menurut kalian? Coba komen.
Cowok ini nemu minuman ajaib yang bisa bikin dia inget semua tulisan di buku guys. Dia jadi pinter banget. Jadi di kelas biasanya dia tuh selalu ranking 2. Nah cowok ini pengen dong jadi juara 1. Dia sampai pakai cara curang, pakai contekan. Hampir ketahuan. Untung ada temennya yang manggil si Pak Guru. Contekannya dia telan, aman tuh. Sampai tiba-tiba dia nemuin kaleng minuman ajaib. Dan anehnya pas dia baca buku pelajaran, kok memorinya bisa langsung inget itu semua. Dia jadi bisa ngerjain ujian dengan mudah dan selalu dapat nilai sempurna. Setiap mau ujian dia selalu minum itu dulu kan biar bisa inget pelajaran. Tapi anehnya dia jadi lupa sama hal-hal lain. Dia mulai lupa nama temen-temennya. Ya tapi dia tetap pakai minuman ajaib itu terus supaya nilai ujiannya bagus. Padahal ternyata setiap minum itu memori lamanya tuh bakal kehapus guys. Cowok ini bahkan sampai lupa sama dirinya sendiri. Dia lupa namanya siapa, tinggal di mana. Dia kehilangan seluruh memorinya sampai akhirnya dia juga menghilang entah kemana. Setiap ada ujian, cewek ini selalu dapat 100 guys. Padahal jawabnya ngasal. Pas ada pertanyaan siapa Perdana Menteri Jepang, dia nggak tahu kan. Dia iseng aja nulis nama pacarnya. Nilainya tetap 100. Tiba-tiba pacarnya beneran jadi Perdana Menteri. Jadi awalnya cewek ini bikin permohonan dengan ngelempar koin. Dia pengen nilai ujiannya dapat 100 terus. Dan terkabul guys. Apapun jawaban ujiannya bakal kejadian beneran di dunia nyata. Gawatnya pas ujian matematika dia disuruh ngitung ketinggian menara kan nih. Cewek ini jawab asal lagi. Nilainya 100 tapi menara di luar jadi goyang. Di ujian berikutnya cewek ini udah takut salah jawab lagi. Dunia bisa kacau. Jadi dia buru-buru beresin ujian terus pergi ke kuil waktu itu lagi. Dia mau ngambil koin permohonannya. Gak jadi deh minta nilai 100. Sialnya dia gagal ngambil balik koin itu. Dan Pak Guru udah keburu meriksa jawabannya. Seperti biasa dia dikasih 100. Setelahnya penduduk seluruh dunia mendadak hilang dong guys. Jadi ternyata cewek ini nggak sadar kalau ada soal di halaman belakang yang nanyain berapa jumlah penduduk dunia. Karena jawabannya kosong, ya di kenyataan beneran deh. Dunia jadi kosong, nggak ada penduduk sama sekali. Aduh gimana ya ini? Gara-gara makan buah ungu ajaib, pria ini berubah jadi manusia karet guys. Badannya kayak bola yang bisa mental, tangannya juga jadi melar panjang. Awalnya susah dipercaya, tapi pas diperiksa sama dokter, bener guys, tubuh pria ini udah berubah jadi 100% karet. Nah tiba-tiba ini ada suster cantik yang katanya mau ngerawat dia kan. Ternyata diem-diem itu utusan bos mafia jahat yang mau nyingkirin pria ini pakai aliran listrik. Ya tapi karena badannya karet, aliran listrik yang nggak mempan. Pria ini awalnya masih ngira dia halu, apalagi pas ngeliat tokoh Luffy One Piece ini keluar dong dari TV. Sampai pas pipinya ditarik, baru deh dia sadar kalau ini semua nyata. Dengan kekuatan karetnya, pria ini langsung nemuin musuhnya, si bos mafia jahat. Walau diserang pakai peluru, nggak mempan nih guys, mental semua pas kena tubuh karetnya. Pria ini jadi kuat banget. Si bos mafia nggak nyerah, dia mau nyerang pakai bom. Si Luffy muncul, bos mafia itu langsung ditinju aja pakai tangan karetnya, mental deh tuh. Musuhnya berhasil dikalahin pakai kekuatan karet mereka guys. Nah kalau kalian mau nggak punya kekuatan karet gini juga? Cewek ini tiba-tiba nemuin boneka kelinci pink yang bisa bicara. Bonekanya bisa hidup. Cuma dia yang bisa ngeliat kelinci pink itu. Dia sampai konsultasi ke dokter dan katanya itu sih teman imajinasi, nggak apa-apa lah, nggak bahaya. Setelahnya ya udah hari-hari cewek ini jadi selalu ditemenin sama si kelinci pink kan. Nah tapi pas cewek ini lagi deket sama seorang cowok, si kelinci pink kayak nggak suka guys. Kunci rumahnya aja sampai diumpetin di kaleng biskuit biar cewek ini nggak bisa ngedate. Ya tapi cewek ini udah bucin banget kan sama cowok itu. Si kelinci pink sampai kesel ngamuk-ngamuk. Cewek ini udah nggak sanggup. Dia teriak minta kelinci pink itu pergi aja dari hidupnya. Dan si kelinci pink beneran menghilang guys. Nggak lama setelahnya cewek ini baru tahu kalau cowoknya itu bukan orang baik. Untungnya si kelinci pink masih bisa muncul dan bantu cewek ini nyelamatin diri. Tiba-tiba cewek ini nemuin foto masa kecilnya. Dia baru ingat kalau kakaknya udah meninggal dulu selalu megang boneka kelinci pink itu. Jadi boneka itu tuh arwah si kakak yang mau ngejagain dia. Walau akhirnya boneka kelinci itu menghilang karena tugasnya udah selesai, cewek ini tetap bisa ngerasain keberadaan kakaknya yang pasti selalu ada ngejagain dia. Cewek ini nyobain aplikasi yang bisa bikin foto jadi ada hantunya guys. Kayak ada kan tuh di jendela. Dia ketagihan sama aplikasi itu. Dicobain di kantor, di rumah. Sampai pas malam aplikasi itu munculin notifikasi update yang katanya bisa ngubah orang yang difoto jadi hantu. Sambil setengah ngantuk dia okein tuh aplikasinya di update. Besoknya cewek ini iseng kan motoin teman kantornya, bosnya, sampai orang random, bahkan pacarnya juga dia foto pakai aplikasi itu. Katanya keren kan, cowoknya difoto jadi kayak hantu beneran. Sampai cewek ini dapat kabar kalau temennya, bosnya, pokoknya orang-orang yang dia foto jadi pada meninggal beneran guys. Dia langsung panik mau ngapus foto pacarnya tapi nggak bisa, aplikasinya error. Cewek ini langsung lari nyusul, beruntung pacarnya itu masih hidup. Tiba-tiba ada truk lewat tapi nggak kena guys. Dikira udah tenang, ternyata dari atas ada besi yang jatuh. Pacarnya yang mau ngelindungin ya jadi nggak selamat. Setelah kejadian itu cewek ini jadi kacau banget. Dan pas dia buka aplikasi horornya, dia bisa ngeliat pacarnya. Akhirnya cewek ini mutusin buat foto selfie supaya bisa jadi hantu juga dan bersama lagi sama pacarnya itu.